Legenda Menak Sopal, cerita rakyat asal-usul nama Trenggalek. Kata Trenggalek cukup sulit untuk diucapkan, khususnya buat orang yang baru mendengarkannya. Orang baru sering menyebutnya Trenggalek dan lain-lain. Ada juga karena susah orang menyebut nama Tulungagung, kabupaten sebelah Trenggalek. Untuk menyebut kabupaten Trenggalek, bahkan beberapa orang Jakarta ada yang menyebutnya Trenggalek menjadi Trenggi. Entah apa alasannya, mungkin biar terdengar kekinian. Jangankan Jakarta, orang Trenggalek saja menyebut Trenggalek menjadi Galek, supaya lebih simpel mengucapkan dan didengarkannya. Tapi, yang jadi pertanyaan, bagaimana asal-usul nama Trenggalek? Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber. Untuk menjaga otentisitas sumber, kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kata Trenggalek membuat orang-orang bertanya, kenapa para leluhur menciptakan nama yang rumit untuk diucapkan? Jika merujuk beberapa sumber, ada berbagai versi asal-usul nama Trenggalek. Salah satunya versi buku cerita rakyat dari Trenggalek, karya Edi Santoso dan Jarod Setiono. Berdasarkan buku tersebut, asal-usul nama Trenggalek berawal dari legenda Menak Sopal. Bagi warga Trenggalek, Menak Sopal adalah sosok bapak pertanian Trenggalek. Ketika Trenggalek masih berbentuk rawa-rawa, Menak Sopal membendung Sungai Bagong untuk menyelesaikan permasalahan kekeringan air yang membuat masyarakat menderita. Dibangunnya bendungan itu juga bertujuan untuk mengeringkan rawa-rawa sehingga bisa ditempati sebagai pemukiman oleh lebih banyak orang. Menak Sopal kemudian membuat sungai untuk mengairi sawah yang sekarang ada di bagian timur Trenggalek. Dalam buku cerita rakyat dari Trenggalek, disebutkan bahwa asal-usul nama Trenggalek berasal dari kata terang ing galih, yang artinya terang di hati. Istilahnya, terang ing galih berkaitan dengan legenda Menak Sopal. Legenda Menak Sopal. Menak Sopal kecil dirawat oleh Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati. Saat tertidur lelap di malam hari, bayi Menak Sopal mengeluarkan sinar seperti kunang-kunang. Mengetahui hal itu, Raden Ayu Saraswati dan Ki Ageng Sinawang percaya sinar itu merupakan pertanda bahwa Menak Sopal akan menjadi sosok pemuda yang luar biasa. Ternyata benar dugaan kedua orang tua itu. Menak Sopal tumbuh dewasa menjadi lelaki yang suka menolong orang lain dan pandai. Menak Sopal bisa dengan cepat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ki Ageng Sinawang. Selain itu, Menak Sopal juga berhasil menguasai ilmu peninggalan Ki Sabra, yaitu ilmu malih rupa. Jika ilmu itu digunakan, Menak Sopal bisa berubah wujud menjadi seekor harimau yang besar. Pada suatu ketika, penduduk desa di sekitar Padepokan Sinawang, tempat tinggal Menak Sopal, menderita kena kekurangan air. Masalah itu membuat masyarakat sering berkelahi karena berebut air, beli sumur kecil di tepi Sungai Bagong. Menak Sopal ingin membantu para penduduk yang sedang kekurangan air. Kemudian, ia menelusuri kondisi di sekitar Sungai Bagong. Setelah beberapa hari menyelidiki Sungai Bagong, Menak Sopal memutuskan untuk membendung air di Sungai Bagong. Menak Sopal mengumpulkan para pemuda dari desa di Padepokan Sinawang untuk membangun bendungan.
Murid-murid Ki Ageng Sinawang juga turut membantu membuat bendungan. Bendungan atau dam bagong akhirnya bisa diselesaikan tanpa butuh waktu yang lama. Akan tetapi, setelah dam bagong baru dibangun, tiba-tiba dam bagong ambrol. Lantas, Menak Sopal, para pemuda dan murid-murid Padepokan Sinawang segera memperbaikinya. Tetapi lagi-lagi dam bagong ambrol setelah diperbaikinya. Akhirnya Menak Sopal menggunakan kesaktiannya untuk mengetahui siapa yang mengganggu pekerjaannya. Melalui mata batinnya, Menak Sopal melihat seekor buaya putih besar yang sedang merusak dam bagong dengan sabetan ekornya. "Hai buaya putih, apa yang kau lakukan? Mengapa kau rusak bendungan itu?" tanya Menak Sopal dengan kekuatan batinnya. "Aku merusak karena kau tak memberiku makan dulu sebelum membuat bendungan di sungai kekuasaanku," jawab buaya putih. "Apa makanan yang kau inginkan?" Menak Sopal bertanya lagi. "Aku ingin makan kepala seekor gajah putih. Kalau kau bisa mencarikan untukku, aku berjanji tak akan merusak bendungan ini lagi," kata buaya putih yang kemudian menghilang dari pandangan mata batin Menak Sopal. Menak Sopal menyampaikan keinginan buaya putih itu kepada para pemuda dan murid-murid Padepokan. Kepala gajah putih hanya Mbok Randa di desa Krandon yang memelihara gajah berwarna putih. Tapi apa dia mau menyerahkan pada kita untuk kita potong, kata seorang pemuda. Jadi Mbok Randa Krandon memiliki gajah putih. "Baiklah, aku akan ke sana untuk meminjam gajah putih itu. Serahkan urusan ini padaku. Kalian tunggulah di sini," ujar Menak Sopal. Kemudian Menak Sopal segera berangkat ke desa Krandon untuk menemui Mbok Randa. Ia ditemani oleh seorang pemuda yang tahu letak rumah Mbok Randa. Ketika sampai di rumah Mbok Randa, Menak Sopal menyampaikan keinginannya untuk meminjam gajah putih milik Mbok Randa selama 3 hari. "Kami meminjam hanya untuk 3 hari saja. Setelah itu kami akan mengembalikannya," tutur Menak Sopal. "Kalau ada apa-apa nanti, siapa yang bertanggung jawab?" tanya Mbok Randa Krandon. "Yang bertanggung jawab adalah Padepokan Sinawang." Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat mengenai legenda Menak Sopal, cerita rakyat asal usul nama Trenggalek. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.